Oke, Assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Oke, sebelum kita mulai, sebelum kita eksekusi siapa bintang tamunya, tapi kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Kamar mandi. Kalau lagi nonton sinetron, pas iklan TV dimatiin dulu. Biar hemat listrik TV-nya. Kalau udah malam, jam 10 malam, buru-buru matiin lampu. Biar malam Jumatnya afdol. Oke, sudah kita tonton cuplikan video berikut ini. Kita bisa menebak-nebak itu video lagi ngapain. Nah, siapa sih dalam video itu? Kita perkenalkan bintang tamu kita, seorang perempuan yang katanya cantik dan sukses menguruskan badannya yang dulu sebesar beduk lah. Kita perkenalkan Irma. Hai, saya Irma. Cita-cita bahagia di atas penderitaan mantan. Oke, keren sih. Garing. Oke, Irma, seorang stand up komedian. Ya, sedang belajar berstand up komedi, Bang. Belajar ya. Ya. Ini stand up ini kan melawak lah ya bahasa sederhananya ya. Yap. Tapi sendiri ya, tunggal ya, Tunggal. tanpa berkelompok. Ini istilahnya komika kan? Ya, untuk pelakunya komika. Pelakunya komika ya. Pelaku kriminal bukan ya? Bukan. Ya, soalnya ini maaf ini komika ini banyak yang meresahkan ini. Ya. Oke. Calon-calon kriminal. Calon-calon kriminal. Oke. Irma ini asli Payakumbuh atau dari mana ini? Ima sih perantau dari Payakumbuh. Oh, Bang Ima perantau. asli Riau, Bangkinang. Bangkinang. Ya. Dene sampai Bangkinang nggak? Sampai. Oh, hai Bangkinang. Nanti kita sampaikan ya. Oke, Irma nama lengkapnya? Irma Surya Wahyuni. Irma Surya Wahyuni. Ya. Jadi ceritanya sampai ke Payakumbuh ini kenapa? Cerita sampai ke Payakumbuh ya karena ketemu jodohnya di Payakumbuh, Bang. Ketemu jodoh di Payakumbuh. Orang ya? Payakumbuh tiada duanya. Oke. Irma berarti bersuamikan orang Payakumbuh ya. Ya. Nah, suaminya sekarang bekerja atau ikut stand up juga ini? Kak suami Mas sekarang bekerja di Badan Keuangan Kabupaten. Cuma takdir yang membuat kami berstand up. Aduh. Ini suami PNS ya? Iya. Waduh. Nggak gitu, nggak biasa saja gitu, nggak jadi masalah gitu seorang suami PNS, istrinya komika stand up. Ya, enggak sih, alhamdulillah suami tipe yang ngedukung semua kegiatan Ima selagi positif ya. Suami enggak masalah, suami emang ngedukung asal dia punya kayak beberapa aturan, maksudnya kayak materi, ya namanya suami gitu, kalau untuk blue materi dia cukup nggak usah bawain yang itu deh, nggak usah. Gitu ya? Di stand up ini kan ada istilahnya blue materi ya. Blue materi ini materi yang bersifat porno gitu, tapi gitu bukan bukan vulgar gitu. Jadi suami kadang sering wanti-wantinya di sana. Memfilter juga ya, menyaring iya, ya gitu ya. Enak juga ya punya suami ya. Ya, orang punya suami. Oh, ya, punya enak. suami, Bang. Oke, Irma udah lama ini di dunia stand up. Di dunia stand up dari 2016, berarti udah 5 tahun. Udah 5 tahun ya. Iya. Merasa lucu Irma. Aduh. Kalau diri sendiri bilang sih lucu. Orang ya. dengar ya itu opini masing-masing sih. Selera masing-masing. Selera ya. masing-masing. Nggak bisa dipaksain. Nah, Iya. nah oke, Irma, suami PNS ya. Iya. Saya pernah lihat suami Irma di posting Irma di media sosial ya. Iya. Itu beneran PNS itu. Waduh. Ini kayak pemburu saya lihat, nggak ada ciri khas PNS-nya melekat sama suami Irma itu. Ya, kami keluarga yang merendah, yang benar-benar rendah sih sebenarnya. Jadi emang tampilan kami emang begitu-begitu aja Begitu, gitu ya. Biasa aja, nggak ada kalau PNS ini kan ibaratnya orang-orang dalam penampilannya rapi ya, sepatu kulit ya. Ini kayak orang suami Irma kalau maaf kata ya. Kalau saya lihat ini kayak pemburu ini ya. Kayak mau buru kijang lah di hutan. Bener, suami Ima pernah deket waktu dia masih bujang, deket
dia cerita nih dekat sama cewek dan dia ngaku tukang galon. Cewek tuh percaya loh dia tukang galon. Saya juga percaya itu ya. Soalnya nggak ada tampang-tampang pejabatnya sama. Nah, itu nilai tarik suami mah di situ. Nilai tarik ya. Jadi pelakor nggak ada yang berani ngedeket, Bos. Oke. Aduh, tapi pelakor sekarang nggak pilih-pilih loh. Hati-hati juga. Oh iya ya sih, ya. Memang. Karena itu ya langsing sekarang ya. Iya. Aduh, bahaya juga ya pelakor Iya kan jadi sekarang. karena kan jadi pelakor nggak harus cantik, tapi harus murah. Karena pelakor sekarang memang mencari tipikal laki-laki yang punya gaji tetap. Tapi PNS nggak, kalau pelakor kalau mau ngasih tahu nih nggak usah cari yang PNS. Gak usah ya, kenapa? PNS sudah ditakar pemerintah hidupnya. Pemerintah. Rahasia umum. Oke, lanjut kita ke masalah stand up komedian ya. Iya. Ini apa sih yang membuat Irma tertarik bergabung dalam dunia itu? Awalnya gini, Imat suka nulis gitu ya. Suka nulis, Imat suka nulis, apa-apa Imat suka nulis, suka bikin puisi, suka bikin cerita lucu. Pertama Ima gabung di stand up waktu itu Ima ngeliat YouTube-nya Dodit. Waktu itu lagi Dodit lagi booming dong. Dodit Mulyanto ya lagi itu Ima ngerasa, wih dia tampangnya kayak orang bego, cuma penyampaiannya lucu dan berisi gitu. Dari situ tuh belajar stand up, belajar maksudnya, kayaknya keren nih nyampein kayak sesuatu bisa lewat komedi gitu kan. Karena emang materi Dodit waktu itu tuh emang keren gitu. Ya? Padahal tampangnya tampang udik gimana, cuma isi materinya itu sampai gitu kan. Emang keresahan kita semua gitu. Dari situ tuh gabung. Waktu itu Ima masih tinggal di Bintaro, ngikut suami suami di sekolah kan Pemda di STAN gitu kan. Pulang dari situ Ima cari komunitas. Ketemulah komunitas stand up Payakumbuh yang sekarang ini. Nah, di situ tuh kami bersama-sama belajar dan ngerasa efek dari jadi komika, jadi stand up komedi ini tuh Ima lebih bisa menerima diri sendiri gitu. Ima dulu karena gendut, karena gendut Ima dulu tuh yang insecure banget sama diri Ima gitu. Yang bahasa Inggris ya? Oh, siap. Ya. Dituntut cerdas ya kalau stand up ini ya. Kalau nggak cerdas ya browsing di internet. Iya, browsing di internet. Ya. Merasa insecure gitu kan. Jadi selama gabung di stand up Ima bisa nerima. Ya, Ima gendut, apa yang harus Ima malukan? Setidaknya Ima gendut, Ima punya kelebihan yang lain kok dari orang yang langsing. Gitu. Nah, itu tuh yang bikin PD mulai bisa ada. Bisa berdamai dengan hati ya. Iya, berdamai dengan diri sendiri ya, Bang. Diri sendiri ya. Dodit itu salah satu idola Bang di komika selain dari Cak Lontong dan Babe Cabita. Bang selalu mengikuti stand up Dodit itu. Dia kan berperan atau berakting ini ya. Orang kampung yang tidak kampungan ya. Yang lebih fanatik ke budaya Eropa ya. Ya kalau minum air putih muntah katanya. Oke, Irma. Nah, dari Irma siapa sih idola komika-komika yang Irma idolakan dari nasional? Ima kalau dari nasional yang nggak nutup kemungkinan awal-awalnya emang Dodit Mulyanto itu, emang Dodit. Terus makin kesini makin banyak nih komika-komika, semakin tahu dunia komik stand up komedi. Ima suka dengar stand up komedinya Ridwan Remin. Ridwan Remin itu emang keren cara pembawaannya. Dia tahu emang time untuk ketawa dia tahu banget gitu kan penonton. Sama dengan Panji walaupun pancelannya jarang-jarang tapi isi dari materinya ya Allah keren. Isinya bagus itu ya. Cuman orangnya nggak kelihatan bagus. Iya. Soalnya saya juga pecandu stand up komedian dan juga tergabung dalam stand up Indo Payakumbuh. Aduh. Orang-orang yang merasa lucu. Iya, merasa. Tolong tanda kutip kata merasa. Setidaknya kita telah berdamai dengan diri kita sendiri ya. Oke, Irma, ini kembali ke Irma ya tentang komika ini. Irma sampai sejauh ini telah mengikuti stand up ini kemana saja? Sampai kemana sih karirnya? Cuman di Payakumbuh saja? Kayaknya emang cuma di Payakumbuh ya. Tapi Ima pernah ikut kompetisi di Padang. Pernah udah 3 kali. Walaupun nggak menang sih, setidaknya udah mencoba untuk. Setidaknya udah kalah ya? Iya, setidaknya udah kalah. Walaupun nggak menang, setidaknya udah kalah gitu. Waduh, di Padang waktu itu? Di Padang. Sampai. Ini bukan kompetisi yang kompetisi yang sehari siap gitu. Oh iya. Saya juga pernah ikut audisi dulu Suci namanya ya, Suci stand up
Indonesia apa? Iya, Suci Suci stand ya. up komedi Indonesia ya. Nah, audisi di Bandung. Jurinya waktu itu Indro Warkop sama Raditya Raditya. Dika. Saya kira Irma, ini gampang ini kayaknya. Aduh, saya belum tergabung dalam komunitas stand up apapun, belum pernah nyoba. Tapi saya pedenya paling gampang lah ngobrol kayak gitu. Nggak nyampe berapa detik saya bicara, makasih mas, makasih. Jadi kelihatan kan di sana. Sejak itu saya terpatri dalam diri. Kalau saya sekarang gagal, saya ingin duduk di bangku Anda suatu saat nanti menjadi juri. Dan kenyataannya walaupun juri amatir, kita pernah jadi juri. Aduh, di lomba melawak semetaga di sebuah kafe di Kota Payakumbuh ya. Nah itu memang, nah dari sana saya belajar, saya yang terlalu kepedean, ternyata susah ya menjadi stand up komedian nih, jadi orang komika ya. Iya, makanya kami juga sering waktu kalau di open mic sering bilang ke penonton gitu kan, seandainya nggak lucu gitu, Tolong karena ketawa aja ya. Iya, bukan maksudnya jangan dinilai apaan sih gitu aja nggak bisa. Maksudnya emang aura pas di panggung tuh beda bang. Kita nih udah siap materi di rumah, udah ngebadanin materi di rumah gitu. Pas di atas panggung tuh auranya emang rasa emang nggak cuma kami yang komika kampung ya, yang komika nasional juga ngerasain auranya tuh berbeda di atas panggung. Berbeda ya nih kalau abang analogikan ini kayak pengantin baru lah ya. Oh. Pertama duduk di pelaminan ini ya abang. Paling nanti gampang. Tapi pas itu, oh enggak, oke kita lanjut ya. Oke Irma. Sekarang tergabung dalam stand up Indo Payakumbuh ya, yang koordinatornya Bayu ya. Nah, Irma di sana kan yang abangnya satu-satunya perempuan yang aktif ya. Ini nggak merasa risih itu? Enggak sih. Awal-awalnya sempat risih karena perempuan maksudnya. Cuma karena emang yang di komunitas ini peminatnya banyak milenial yang masih muda-muda. Emang ya seharusnya mereka normalnya manggil tante gitu kan. Cuma tetap di ngotot panggil kakak. Karena juga emang bukan suami juga dikenalin sama anak-anak cowok ya. Sebenarnya yang awal-awalnya tuh yang ngerasa risih malah mertua sama orang tua. Nah itu yang ingin aku bahas. Ini udah kayak tretan muslim ya sama Cuki Pardede. Iya. Itu salah satu idola saya. Aduh. Tretan muslim sama Cuki Pardede sempat saya kritisi dulu, mungkin Irma tahu. Tapi di balik semua itu mereka ini sangatlah cerdas sekali dan cara menyampaikan keluh kesah mereka ini sangat brilian. Kalau menurut saya. Iya, bang ngidolain tapi jangan diikutin jejaknya bang. Enggak. Ngeri, orang tuh emang ngeri ya. Ngeri sekali itu. Kalau saya tidak di Payakumbuh, mungkin saya ikutin. Ya, saya udah pulang dari sana. Oke, Irma. Pertama-tama sama orang tua dan sama mertua ini gimana? Kurang menyetujui? Iya, karena gini, kan namanya orang tua Ima sama mertua Ima tuh nggak tahu nih stand up comedy apaan. Tahu, yang pasti. mereka tahu, Ima seminggu sekali malam-malam keluar, duduk di kafe bareng-bareng anak bujang. Iya, gitu. iya. Kesannya kan itu stigmanya negatif sekali Padahal ya sama gitu. suami diizinkan, Suami diizinkan. Iya. Dan kalau mertua sih protesnya nggak langsung ke Ima, Ya, pasti pasti dia ke protes ke suaminya. anaknya gitu kan. Pasti. Cuma ya alhamdulillah karena suami mendukung tadi, Iya. suami cerita dan cara Ima juga meminta kepercayaan ke mertua Ima. Awal-awal Ima gabung di komunitas, Ima selalu bawa ada ipar Ima yang cewek. Jadi setidaknya ya itu maksudnya dia ngeliat loh Ima gimana pergaulan Ima cara sama pintar dan orang-orang licik itu. itu Iya. Jadi kalaupun apa-apa orang tuh bisa bertanya kan ke adik ipar Ima, ngapain aja sih Irma, ngapain aja kegiatannya gitu. Di situ sih. Dan emang juga sampai saat ini kami di komunitas emang udah kayak keluarga ya, jadi nggak ada, emang saling menjaga, jadi kayak mana sih, nggak ada yang aneh-aneh lah dibikin di komunitas. Iya, lagi ngapain juga aneh-aneh. Iya, sama mak-mak ya. Mak-mak udah punya anak 2. Jadi Irma udah punya anak 2 ya. Udah. Jadi anak ini kan udah besar, udah berapa usianya yang paling dewasa? Yang paling tuh anak yang tua itu 8 tahun kelas 2 SD, yang kecil ini 3 tahun laki-laki dua-duanya. Laki-laki ya Allah. Paling cantik loh di komunitas, paling cantik. Saya paling ganteng, anak saya 2 perempuan. Iya. Oke, Irma, anak yang pertama ini kan sudah SD ya. Iya. Udah tahu belum ibunya kayak gimana ini profesinya? Udah mengerti kah? Udah, anak dulu Ima sering kalau misalnya ya kita punya anak, waktu anak 1 emang kadang ngajak anak Ima Ya, kan ikut ya. open mic gitu kan. Udah tahu, dia mah tahu emang ibunya stand up gitu. Cuma kadang
yang sejujur-jujurnya temen lebih jujur anak sih ngasih komentar, ya Allah. Iya. Kadang Garing mah ya. ibu kok nggak lucu. Gak ada lucunya, itu ngapain? Berdiri ngomong-ngomong. Mending jadi orator. Ibu kok nggak lucu, Bu? Aduh, itu nyakitin sekali. Sangat nyakitin. Oke. Irma, jadi awal-awalnya mertua memang kurang menyetujui ya? Ya. Ya, pastilah ya semua mertua. Soalnya yang tahu mertua atau orang tua kita, apalagi yang hidup dan besar di zaman Orde Baru, mereka kan tahu pekerjaan itu PNS, guru, pedagang, dokter, tentara, kan itu kan yang pekerjaannya. Bahkan kalau kita kerjaan di rumah, jadi editor online, tetangga kan, waduh, babi ngepet. heboh kemarin kan, pesugihan itu kayaknya. Dia nganggur tapi banyak uang. Ya beda sama Anda. Orang nganggur di rumah, ada yang dipikirkan, ada yang dikerjakan. Iya, zaman sekarang itu udah main digital, bro. Main digital. Jadi orang di rumah itu menghasilkan, jangan dianggap yang aneh-aneh. Ini bukan zaman jahiliyah, bro. Oke, Irma. Tapi saya salut loh seorang Irma, perempuan yang masih aktif di Kota Payakumbuh ya. Awalnya memang pasti banyak lah yang menganggap sinis ya. Upi usil ya. Konon dulu pernah saya baca-baca, malah dianggap gila sama mertuanya ya. Sekarang berani nggak menganggap gila setelah karya-karyanya ini mendunia kan mendunia sampai ke Thailand, Malaysia kan. Berani nggak orang? Memang kita harus terlihat gila dulu untuk dianggap waras. Sehingga dipercaya orang. Tapi kita break dulu sejenak. Oke, kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Masih dengan bintang tamu yang sama, yang alhamdulillah masih bersedia duduk di samping saya, Irma. Seorang komika, pelawak, merasa lucu. Kita bincang-bincang lagi bersama beliau. Oke, Irma, selama menjadi seorang komika atau stand up ini, apa sih yang sudah didapatkan? Menjadi ladang ekonomi enggak atau hanya menjadi ladang amal ini? Menjadi ladang ekonomi. Sudahkah? Kalau udah jadi ladang ekonomi mungkin nggak jalan online saya. Nggak jalan online. Belum karena emang mungkin ilmunya belum memadai untuk itu, masih perlu belajar, Abang. Sebenarnya kalau menurut saya itu sudah menjadi ladang ekonomi. Dari Irma menjadi seorang stand up akhirnya terkenal kan? Iya. Impactnya itu ya. Nah, itu kan. Orang yang nggak tahu Irma tahu akhirnya mereka kalau butuh sesuatu dari Irma, produk, akhirnya bisa kan? Mending ke Irma aja kan, seorang stand up komedian, seorang komika, ini pelawak ini nggak baper nih kalau ditanya-tanya nggak jadi. Nggak baper juga kan? dan jujur Irma juga dalam jual online ini Irma juga nge-brand diri Irma. Ima orangnya anak stand up komedian, lawak gitu. Brand ya? Brand. Jadi orang ngerasa, wah ini kayaknya asik deh. Berharap sih ngerasanya gitu. Oke. Kita punya teknik dan trik masing-masing kan? Dalam memungut beberapa pundi-pundi uang. Oke. Kita tanya lagi tentang Irma ini ya. Sudah berapa tahun tadi? 5 tahun 5 tahun. Oke. Irma, kita sebelum lanjut saya ada melihat sesuatu di sini. Aduh. Ini di segmen 2 ini. Saya dituntut untuk merosting bintang tamu. Waduh, masa saya akan merosting seorang komika? Ini bahaya. Ini malah balik roasting ini sebenarnya. Balik membuli saya ini. Tapi gimana lagi, profesional saya harus ya. Kalau nggak dibayar saya ini. Oke. Irma asli Bangkinang. Benar ya? Kita tahu ini ya. Usia 33 tahun. Anak 2, laki-laki dua-duanya ya. Suami PNS. Walaupun tidak terlihat PNS ya, tapi PNS. Oke, Irma, selama ini yang saya lihat tentang Irma ketika open mic dan tergabung dalam komunitas stand up Indo Payakumbuh, satu-satunya perempuan. Biasanya perempuan ini menjadi primadona ini, menjadi rebutan ini. Ternyata Irma tidak. Dianggap laki-laki. Aduh, dan Irma dulu sangatlah gemuk. Waduh, dan sukses mengkuruskan badannya, sukses diet, entah apa tujuannya.
karena mungkin takut suaminya di-guide oleh pelakor, atau memang itu kebutuhan pribadinya, kita tidak tahu ya. Selama ini Irma menjadi seorang pelawak atau komika, menurut saya garing. Anda harus berdamai dengan diri sendiri. Saya suka-suka saya menganggap Anda garing. Merah juga ya. Apalagi anaknya pernah menganggapnya, mak kok nggak lucu. Aduh. Oke Irma, gimana perasaan Irma ketika dikatakan orang garing, nggak lucu itu? Gimana sih? Kalau dulu awal-awal itu ngerasa selera kalian yang kayak itu. Cuma makin sini kan gitu kan, kita kok semakin tahu ilmu, semakin banyak ilmu, semakin rendah hati. Sekarang ya Allah, kok orang gak ada yang ketawa ya. Emang kayaknya materinya kurang lucu ya. Kalau dulu emang ngerasa kami ngerasa gini, penontonnya yang nggak ngerti stand up, penontonnya yang ternyata emang kita yang nggak punya ilmu. Ya, kita ya. Sebenarnya memang penonton ada sih, kalau menurut saya Irma, dua sisi kan. Pertama penonton mungkin nggak semuanya ngerti stand up, atau ada yang ngerti stand up cuma beda selera. Mereka tidak menginginkan lawakan seperti itu. Yang kedua, dalam marketing kan ada cara kita menyampaikan, cara kita promo. Mungkin Irma cara melawak tidak pada tempatnya. Mungkin bisa jadi Irma melawak seperti itu bukan di Payakumbuh, mungkin di Bangkinang, di Jakarta, di Bandung, atau mungkin di Timor Leste sana, lawak seperti itu. Nah ini komika dituntut untuk bisa membawakan lawaknya dimanapun berada. Nah ini yang harus dipelajari oleh komika-komika garing di kota Payakumbuh ini. Gimana caranya masyarakat antusias menonton kalian, coy. Aduh, tapi no problem lah Irma ya. Apapun itu, setiap apa yang kita lakukan pasti ada pro kontranya. Apalagi ini dalam dunia lawak ya. Menurut Irma, Abang Ima mau batuk? Hah? Nggak apa-apa, batuk aja. Nanti edit ya. Nanti kita cut aja nanti. Batuk. Jangan di-cut, biarin aja batuk. Jangan dong, takut orang nonton nggak batuk. Oke, Irma. Apa tadi sih pertanyaan saya? Oke, ini kan sudah lama sekali ya di kota Payakumbuh ya. Nah saya pengen tahu ini Irma, antara pelawak komika ini dengan pelawak grup ini menurut Irma bagusannya mana sih? Ima, kalau Ima sih balik lagi selera masing-masing, karena gini, pelawak grup kalau disuruh ngelawak sendiri, orang pasti mereka agak kesusahan ya. Susah, karena biasanya TikToknya rame-rame, berbagai TikTok. Sama komika yang stand up sendiri disuruh untuk ngelawak rame-rame, orang tuh juga kadang-kadang bukan agak sulit dia melakukannya, karena emang terbiasa set up sendiri, punchline sendiri. Ini harus emang pikir sendiri ya. Iya. Yang biasanya menyampaikan keresahan sendiri, kalau udah bergrup itu kan emang jadi random gitu. Dan oke. Nah, Irma, menjadi seorang pelawak itu materi itu kita disiapkan kan? Iya. Berarti nanti dikembangkan ketika kita berdiri. Enggak sih. Enggak. Kalau untuk bikin materi, makanya orang sering bilang, maksudnya, alah ngelawak gitu mudah. Enggak mudah. Ada tekniknya, ada ilmunya gitu. Kami biasanya mencari premis namanya ini, yang mau kita bicarakan tuh kan dari keresahan sendiri, ditulis. Nanti itu dalam penulisan materi juga ada dua tipe bang. Ada yang emang ngenulisnya emang per kata, ada yang kayak diagram gitu. Misalnya dia mau ngebahas ini nih temanya, nanti pembahasan punchline pertama di sini, kedua pakai diagram gitu. Cuma emang tipe yang nulis per kata gitu. Dan emang ditulis per kata bang. Jadi nanti diulang lagi di rumah. Makanya kami stand up comedy sering tuh kayak ngulang-ngulang di depan cermin gitu. Dan dia ngerasa nih, ini kayaknya kurang lucu. Dan diolah lagi. Oh, diolah lagi ya? Kami sampai di atas panggung itu biasanya itu udah 3 kali 4 kali pengolahan materi gitu yang kami olah. Dan itu juga nggak lucu ya Allah. Dan tolonglah dihargai ya. Udah amat. Orang nggak lucu ngapain dihargai? Oke, Irma. Selama Irma open mic atau melawak, pernah nggak punya kejadian menyedihkan, misalnya baru beberapa patah kata turunlah garing ini? Ima pernah. Waktu itu ya sebenarnya Ima nggak bisa bilang Ima benar sepenuhnya atau mereka yang benar juga gitu. Waktu itu Ima disuruh ngisi acara untuk
brand rokok. Waktu itu Ima lagi hamil nih, hamil 7 bulan. Kan udah kelihatan tuh perutnya. Ima orang tuh butuh komika dan Ima dihubungi nih sama ketua. Dibayar kan? Oke, lanjut. Dan Ima dihubungi sama ketua, Ima datang gitu. Maksudnya untuk beberapa penitia di sana kan, orang-orang yang kru di sana kan udah kenal Ima nih. Orang tuh juga tahu Ima lagi hamil gitu. Dan nggak ada yang maksudnya yang bilang kakak nggak bisa tampil ya gitu sebelum tampilnya bang. Dan Ima memang orang tuh bilang kak nanti materinya nggak usah ngebahas soal anak ya kak, soalnya di rokok kan nggak boleh bawa anak gitu kan, nggak boleh wanita hamil segala macam gitu. Emang diterangin. Cuma yang bikin itu Ima baru nampil ngasih 1 beat, datang krunya bilang kak orang hamil nggak boleh tampil, dan Ima langsung berhenti saat itu, langsung disuruh turun, maksudnya disuruh nyiapin berhenti tok gitu, tanpa closingnya gitu. Iya, tanpa closing ya. Dan itu Ima emang sebenarnya sakitnya nggak berapa, semua malunya ya kan. Nggak kebayang. Dan emang rasa Ima nggak pro aja krunya gitu. Iya ya, kurang profesional ya, kan mereka udah ngeliat nih perut Ima sebelum tampil, kenapa, seharusnya ya kenapa dipanggil juga gitu. Iya, berarti mereka kurang persiapan matang ya. Iya, seharusnya kan sebelum mereka juga kenapa sih harus Irma yang waktu itu diundang? Kan itu masalahnya. Oke, Irma, itu kan menyedihkan ya. Menyedihkan, saya senang melihat orang punya pengalaman menyedihkan itu, saya bahagia sekali itu. Senang melihat orang susah itu. Oke, Irma, itu kan yang menyedihkan. Yang membahagiakan, misalnya pernah dihargai gitu ketika tampil? Pernah. Ima awalnya memang menyedihkan juga sih sebenarnya, cuma Ima ini hasilnya di luar ekspektasi Ima. Dulu Ima awal pertama kali gabung komunitas, beberapa bulan siap itu kami ada kompetisi stand up. Oh, kompetisi? Ya, anak Big Box bikin kompetisi stand up dan Ima juara 1. Ya Allah bang, Ima ngerasa udah paling lucu banget nih, ini udah bisa disandingkan sama Dodit Mulyanto kayak gitu kan. Nah, bulan depannya ada kompetisi di Padang. Bentar, ini juara 1, pesertanya berapa orang? Pesertanya anak komunitas juga sih. Anak komunitas. Berlima waktu itu. Berlima ya, yang 4 lagi mundur gitu. Enggak juga. Ya. Oke, lanjut sampai ke Padang. Sampai ke Padang dengan PD yang amat tinggi ini juara 1 loh di Payakumbuh gitu kan. Tampil di Padang, ngebom dari awal sampai akhir. Ngebom itu istilah stand up, nggak lucu, nggak ada yang ketawa gitu. Oh, bukan. Enggak, itu tuh kalau orang bilang wah ngebom itu berarti nggak lucu nggak gitu. Lucu, ya? Ngebom berarti itu yang lucu ngegas gitu. Enggak sih, ger, rasanya ger kalau sekarang nggak gara cak lontong ger gitu kan. Emang nggak lucu dari awal sampai. Abang kebayang nggak sih langsung kena mental bos gitu ya, langsung ngerasa kayak trauma gitu mau ikut kompetisi gitu kan. Cuma itu titik tolak Ima tuh, ngerasa Ima belum apa-apa loh, jangan usah ngerasa sombong. Ibaratnya anak-anak nih, Ima masih bayi yang baru mau belajar ngelungkup, sementara orang-orang yang di atas sana tuh udah belajar berjalan gitu kan. Ima baru nyemplung ya, sementara orang-orang itu udah kering ya. Dan Ima ngerasa udah hebat aja dengan jadi bayi gitu kan. Jumawa langsung. Iya. Di situ tuh Ima mulai belajar, tapi trauma bang, 3 tahun Ima nggak pernah ikut kompetisi. Trauma dari sana, emang dari sana tuh sampai tahun kapan sih yang Mata Najwa bikin tour si Indonesia, Narasi TV di Padang yang jurinya emang dari Komika Jakarta, Ajis Doa Ibu waktu itu, presiden stand up yang sekarang. Ima disuruh ini ada apa sih kayak kirim video. Nah Ima kirim video nih, Ima pikir nih videonya yang dinilai. Ternyata video itu audisinya bang, dan Ima dapat email suruh ikut lomba kompetisinya. Ya Allah, itu mah pertama kali karena masih trauma yang kemarin kan, Ima nggak mau ikut. Suami Ima yang yakini. Ini udah setengah jalan loh, coba aja. Kapan lagi? Maksudnya kapan Ima mau buktikan Ima bisa untuk itu gitu. Ima ikut. Jadi udah nyiapin mental bang, udah Ima setidaknya nggak menang kok dapat ilmu malam ini, sama kayak yang dulu yang pernah itu setidaknya dapat ilmu kan gitu. Nah pas itu dikumpulin, sebelum acara dikumpulin nih pesertanya. Ya Allah bang, perempuan sendiri, terus rata-rata besar-besar itu orang komika Padang. Komika Padang yang ikut, dan Ima beberapa dari orang tuh Ima udah tahu kualitas orang itu. Jadi Irma di sana perempuan sendiri, tetap tidak menjadi rebutan ya, biasa tidak, saja. Biasa aja. Dan Ima tahu nih beberapa dari orang tuh kualitas orang tuh tahu. Bang, itu kayak trauma kemarin tuh emang ya Allah ini bakal memalukan lagi, ya Allah ini bakal memalukan lagi, bakal ngebom lagi yang kayak gitu bang. Hampir nangis bang, maksudnya Ima nggak mau ikut, cuma kalau udah di situ mundur kesannya loser banget kan gitu kan. Jadi Ima tetap ikut, lucu nggak lucu ya udahlah gitu aja. Udah yang bang ini tampilan pertama nggak lucu bang. Tampilan kedua juga nggak lucu.
ketiga Ima nih Bang. Ya Allah, pas Ima tampil, nggak tahu kenapa pecah Bang. Ya Allah, maksudnya walaupun nggak menang sih, cuma emang tawanya emang banyak gitu. Dan di situ yang merasakan Ima nggak menang nggak apa-apa, tapi Ima bisa mematahkan maksudnya tuh. Tapi minimal ada orang yang tertawa. Bang, Ima nggak nyombong ya, tapi waktu itu tuh emang ketawa semua, termasuk jurinya juga ikut ketawa. Maksudnya Ima kan videonya udah hilang sih, ada videonya yang dibiatin sama temen Ima gitu, dan sempat masuk instastory Ajis doa ibu, masuk instastory Mata Najwa. Ima ngerasa lucu waktu itu, tapi nggak menang juga gitu, nggak menang juga. Ya. Dan itu yang bikin Ima mulai, maksudnya oke, kayaknya Ima harus terus belajar lagi biar bisa lebih baik lagi ya. Itu Bang kejadiannya. Kalah atau menang Ima ya, kalau menurut Abang itu biasa. Iya. Klise sih jawabannya. Bilangnya emang lucu, emang nggak berbobot. Berbobot. Tapi benar, almarhum ibu saya pernah berkata, kamu harus tampil. Kalah atau menang itu urusan belakangan. Tampil saja kamu di depan sana, itu sudah kebanggaan bagi diri saya. Itu kata almarhum ibu. Makanya saya sampai sekarang punya slogan, maju terus pantang malu. Pantang malu, oke. Apain malu-malu? Boleh, slogan baru ya. Boleh. Soalnya kalau kita di sana nggak bakalan dibunuh orang. Ya benar. Ya kan? Oh, mental kita diajar. Ya mental ya kayak gitu juga dari kecil sampai nanti kita akhir hayat, ya mental pasti ada kan? Iya. Oke, tapi saya tertarik dengan barusan udah juara 1, tapi kan pasti ada perasaan jumawa. Iya. Ini sama kayak saya punya buku dulu, launching di rumah doi kan, kan Irma datang dari komunitas stand up. Saya sangat jumawa sekali mah, di launching kan. Iya nanti ini lagi asik ngobrol break. Oke, kita break dulu sejenak. Oke, kembali lagi bersama saya, host yang insya Allah akan menjadi kondang dan fenomenal di Kecamatan Payakumbuh Utara dan sekitarnya. Kembali lagi bersama saya dengan program yang sama, Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Sebelum kita lanjut bincang-bincang, mari kita subscribe akun YouTube Denai TV, follow Instagram Denai TV, dan mari kita berteman di Facebook Denai Channel. Dan sebelum kita bahas lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Tangkele, kedai Tangkele yang telah menjadi sponsor tas, ini tas, bantal, topi, dan juga baju, t-shirt. Oke, kita kembali bincang-bincang dengan Irma, seorang komika satu-satunya yang aktif di Kota Payakumbuh perempuan. Ya Irma ya, nih kita ngobrol lagi nih
sampai sejauh ini apa sih yang sudah dilakukan oleh Stand Up Indo Kota Payakumbuh dan apa yang akan dilakukan, yang direncanakan? Kalau yang udah dilakukan, kami udah coba. Sekarang kami udah rutin sebulan 2 kali open mic, Bang. Oh, 2 minggu ya? sekali. Open mic itu apa itu? Open mic ini kayak proses belajar. Jadi kalau kami punya materi, materi baru-baru dilemparnya di open mic nih. Oh gitu ya. Jadi di situ tahu lihat selera penonton. Misalnya yang ada yang nggak lucu materinya, disimpan, diolah lagi buat ditampilkan besoknya, lucu atau enggaknya. Emang kayak tempat tes coba-coba gitu. Makanya kalau setiap open mic kami selalu menegaskan ke penonton jangan berharap lucu, karena ini emang belajar ya. Dari open mic ini nanti materi-materi lucunya baru dikumpulkan untuk diikutkan kompetisi kayak gitu-gitu. Gitu ya. Saya tahu. Ya, masyarakat nanti yang nggak tahu kan itu. Nah, boleh tulen lagi nggak sih open mic-nya? Oke, lanjut. Open mic kami udah rutin nih 2 minggu sekali setiap hari Jumat. Nanti biasanya kami di Tansu Om Ceng, di Cafe Tansu Om Ceng. Untuk tahu tanggalnya barangkali ada yang minat, mungkin bisa di follow Instagram ya. @standupindopyk. Oke, itu ya open mic. Rutin. Kan malam minggu kalau tidak salah ya. Kenapa minggu diganti menjadi hari Jumat? Karena malam minggu sekarang udah mulai ngumpulin anggota, udah mulai payah. Ya? Ya dulu anggota kami jomblo ngenes semua gitu kan. Kalau Paham, sekarang udah mulai ada yang kerjaan malam minggu. Jomblo menderita semua. Iya. Dari nggak lucu, ekonomi menderita. Gitu. Nih minta tolonglah kepada Pemkot, kepada semuanya. Kita punya loh adik-adik komunitas Stand Up Payakumbuh, tolonglah dibimbing mereka baik secara moral ataupun secara material. Ya. Bikinlah event-event mereka, misalnya lomba stand up atau kompetisi stand up atau acara stand up membuli DPRD. Roasting itu kan bisa saja. Sebenarnya roasting itu kan penghormatan, Irma ya. Iya, Irma yang tahu penghormatan. sekali ya. Benar. Sebenarnya itu kayak kami kan mencari tahu dulu orang yang di roasting itu tuh semacam kami, ini loh pengetahuan kami tentang yang di roasting. Itu kan ada perjanjian terlebih dahulu ya. Nah, itu. Dan juga ini gimana sih? Mungkin nggak tahu, mungkin komunitas kami yang belum muncul di Payakumbuh dan 50 kota ya. Makanya sering kadang ada ini instansi ini bikin lomba stand up gitu. Terus tanya, ada ngasih tahu kita nggak sih? Enggak, jurinya siapa gitu. Jadi ngerasa ini mereka stand up, jurinya nggak ada yang kayak gitu. Pak, kami ada komunitas Bapak, mungkin kalau ada acara stand up juri-jurinya boleh salah satu dari komunitas kami. Boleh lah. Dibayar. Iya dong. Oke, Irma, kan apa yang telah dilakukan, pernah juga melawak Semetoga ya? Iya. Yang itu di Rumah Doi dulu ya, itu kan yang telah dilakukan oleh Stand Up Indo Payakumbuh ya. Kita ya jadi jurinya. Kita jadi jurinya. Sebenarnya Irma yang menjadi jurinya, saya hanya juri bintang tamu waktu itu. Tapi Bang Aryo keren kok. Keren. Saya memang keren sih. Itu salah kalimat saya. Oke. Irma, nah apa yang akan dilakukan sekarang ini? Dalam waktu dekat ini ada nggak yang mau? Ada. Kami sekarang lagi mempersiapkan untuk mini show-nya. Mini show ya? Mini show. So kecil berarti ya? Ya, Iqbal, komika kami, salah satu komika unggulan. Si Iqbal bakal bikin mini show bulan Juli. Nanti kafenya kami belum dapat ini, mau tahu ada yang mau jadi sponsor bisa hubungi Bang Haryo gitu kan. Oke, boleh. Kami belum sponsornya belum itu. Yang mau jadi sponsor juga boleh. Bulan Juli, akhir Juli kami bikin mini show yang bakal menampilkan komika-komika yang pasti lucu. Pasti lucu ya. Pasti lucu. Harus lucu gitu ya. Marketingnya dulu. Tapi intinya di sana Iqbal ini ya yang di depan bintangnya, ya. Iqbal bintangnya ya. Tiket berbayar ya, Bang. Iya. Cuma masih kejangkau lah sama ada orang ya Payakumbuh. orang membayar ya. Ada yang ada ya. Pasti kalau mau tahu kualitas kami ikut, tolong nonton aja di open mic. Oke, Muhammad Iqbal Afarizi ya kalau tidak salah ya. Itu memang lucu lah, walaupun saya nggak suka sama Iqbal itu ya. Menyebalkan itu orang ya. Pernah saya undang dulu stand up di salah satu acara 2019 kalau tidak salah. Waktu itu saya tergabung dalam Relawan Demokrasi. Di acara di sebuah kafe, Iqbal menjadi komika waktu itu melawak. Tapi Iqbal agak blunder sedikit. Kita mengundang komisioner KPU. Iqbal agak sedikit terpancing. Akhirnya saya minta maaf kepada KPU Kota Payakumbuh. Gara-gara ente, Iqbal. Gara-gara antum. Tapi sejak itu orang tahu, oh kayak gini ya stand up itu.
Jadi orang tahu kualitasnya. Oke, Irma, ini menarik sekali ya. Ternyata memang melawak itu tidak gampang ya. Tidak gampang. Nah, roasting atau membuli seseorang, merendahkan seseorang, tapi ada perjanjian terlebih dahulu ya. Ini sebenarnya sebentuk penghormatan ya sebenarnya. Penghormatan. Roasting itu bukan kayak ngebully sih, lebih ke penghormatan gitu. Penghormatan. Nah, boleh nggak saya menentang Irma? Boleh. Seandainya Irma, bukan seandainya, sekarang saya ingin Irma meroasting saya sendiri. Aduh. Dengan spontanitas yang ada sekarang, tanpa kan ini nggak ada konsepnya. Mampu saya. Saya ini pusing sebenarnya ini. Iya. Menjadi host saya tidak boleh punya konsep. Iya. Nggak boleh menyiapkan pertanyaan apapun, mengalir saja. Waduh, dibayar nggak seberapa. Mikir. Oke. Oke, silakan Irma. Apa yang Irma roasting tentang saya? Waduh, silakan. Saya mau. Aduh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Payakumbuh ini nggak ada yang nggak kenal Bang Aryo ya. Aktif di dunia di Dene TV, terkenal sebagai host Otaki, di setiap event Masyarakat ya. Masyarakat Bang Aryo juga aktif. Bang Aryo juga penulis buku. Bukunya CML, Carito Minang Lucu. Cuma tidak laku. Terima kasih. Aduh. Sebenarnya bukan gak laku, Irma. Waktu itu laku banget loh. Oh. Cuman kami terlalu kepedean. Cetak setelah habis 100 buku, cetak banyak-banyak. Ternyata kurang laku. Masih belum saatnya. Belum saatnya. Boleh CML, buku CML. Enak, Ima udah baca. Komedinya dapat buat ngilang-ngilang stres. Oh, jangan lupa buku CML. Klasik gitu. Itu upah diundang. Memuji saya. Oke Irma, sebelum kita lanjut lagi ya, saya ada melihat sesuatu di topi bukat saya yang dikasih tangkele ini. Iya. Saya ada melihat cerita lucu di sini ya. Nanti Sip. kalau nggak lucu, ketawa juga ya. Ketawa, Tolong hargai saya ya. Okay. Jangan bikin malu saya sebagai host di sini. Gimik ya, gimik. Ya. Oke Irma. Jadi temanya tentang apa yang kita bincangkan dari tadi, seorang pelawak. Nah, saya punya teman dulu waktu SMP. Teman saya ini seorang pelawak. Memang setiap apa yang dia utarakan ini, belum dia mengutarakan aja, batuk aja dia orang udah ketawa. Jadi pada suatu ketika teman saya ini duduk di sebuah warung. Masih SMP ini. Belum belum kayak gitulah ya, masih SMP, masih labil-labilnya, duduk di sebuah warung kopi sebelum masuk kelas sambil ngerokok. Iya. Sambil ngerokok. Jadi pas ngerokok korek api nggak ada ya. Iya. Jadi dia minta korek api ke orang di depan. Ya. Ternyata orang ada yang sambil mengerokok kan. Bro, minta korek apinya. Ya nggak ada sih, pakai korek ini aja, pakai api ini aja yang dirokok. Ya udah dikasih. Ya udah aman-aman aja. Tapi setelah itu hari Senin itu kalau tidak salah, pas upacara ada guru baru. Guru baru. Udah tahu nih sebenarnya ujung-ujungnya ya, ada guru baru. Jadi kepala sekolah waktu itu menyampaikan kita kedatangan guru baru. Jadi guru baru itu memperkenalkan diri, pidato. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bla bla. Saya guru baru di sini. Ada kejadian menarik tadi pagi. Ada seorang siswa yang minta api rokok ke saya. Ternyata guru itu sedang menyamar. Aduh. Yang teman saya ini udah berdiri di samping saya, udah, waduh gimana ini saya nggak mau sekolah. Ternyata memang guru itu juga masuk menjadi guru di kelas. Ketawa. Iya. Aduh, saya sebenarnya menyampaikannya yang kurang oke. Tapi kalau saya tulis lucu loh, Mas. Ya, emang kalau untuk itu emang rajin nulis, Abang. Iya, rajin nulis. Tapi lucu kok, lucu. Guru BK mengintai, ya langsung gitu dia. Jadi intinya pesan moralnya di sini ya, hati-hati kalau minta api rokok. Iya. Penampilan seseorang itu jangan dijadikan atau jangan dicap bahwa itu sebenarnya. Bisa jadi orang sedang menyamar, ya kan? Yes, yo. Ya, saya sering kejadian. Saya pernah jumawa dulu, kata Irma tadi. Saya tertarik nih kata Irma. Ketika kita juara 1 di tingkat ini, kita merasa wah kepedean sekali. Saya juga pernah. Pas launching buku 1 minggu sombongnya minta ampun. Saya launching buku
buku. Saya udah punya buku. Pas waktu ketika ada pertemuan penulis-penulis tingkat Sumatera Barat, bahkan ada yang datang juga dari Bali, dari Jakarta sebagai bintang tamu ya, sebagai penjadi narasumber. Waduh, di sana saya benar-benar merasa kecil, Irma. Ternyata mereka-mereka yang datang ini nggak satu buku yang telah mereka ciptakan. 2, 3, bahkan puluhan buku, tapi mereka tetap rendah hati. Saya yang satu buku juga hasil keroyokan, sombongnya minta ampun. Oke, Irma lanjut lagi ya. Iya. Nah, ini apa sih harapan Irma kepada teman-teman komunitas stand up Indo Payakumbuh? Silahkan Irma, ada kamera. Kalau dari Ima sih, Ima sekarang udah mulai gimana ya? Kami di komunitas itu nggak cuma sekedar orang-orang yang hobi stand up aja, emang udah kayak kekeluargaan banget gitu kan. Jadi berharap komunitas ini makin solid, makin emang benar-benar bisa menciptakan minimal satu lah setiap tahunnya komika yang bisa emang untuk ke tingkat nasional gitu. Terus yang tertarik stand up juga emang mau dia speak up untuk ikut di komunitas, karena kami juga nggak orang-orang yang lucu kok gitu. Maksudnya masih sama-sama belajar semuanya. Yang tertarik stand up, yang nggak ngerti stand up tapi tertarik, boleh gabung di komunitas. Rame-rame kita belajar bersama-sama gitu. Nggak ada perbedaan. Oh ini senior ini enggak. Nggak ada kasta-kasta. Nggak ada kasta di komunitas kami, nggak ada kasta. Oke, itu ke teman-teman itu masih ada nggak harapan, misalnya ya udah kita jangan totalitas lah, jangan angek-angek CM, jangan. Iya benar. Silakan Irma. Untuk ke teman-teman masih ya. Masih teman-teman. Misalnya kayak Otrikson, misalnya ke Bayu, ke Iqbal kan. Buat Bang Otrikson tolong. Enggak. Maksudnya untuk buat teman-teman, untuk udah beberapa minggu ini kami mencoba kembali bangkit, dan Ima bangga ya kita udah benar-benar solid, udah mulai ini. Cuma berharap ini emang terus berlanjut gitu, emang terus berlanjut rutin sampai kita bisa membuktikan ke orang komunitas kita nggak main-main gitu. Nah itu Irma, sebenarnya saya pengen kerjasama terus dengan teman-teman di stand up ini. Saya bisa mengundang mereka ke dinas-dinas, ke lembaga untuk pengisi acara dan dibayar. Tapi melihat perkembangan stand up kemarin-kemarin yang sering mati suri, yang sering vakum, malas saya jadinya Irma. Ya benar, kemarin tuh sempat vakum itu gini, mental anak-anak tuh itu loh Bang, maksudnya sempat down, apalagi banyak komika-komika nasional yang kena kasus gitu ya, yang gitu akibat orang-orang baper. Jadi komika nasional, maksud gini, kami komika nasional yang mereka emang ngerti tekniknya, ngerti attitude-nya, ngerti cara penyampaian, dan ngerti ke siapa yang disampaikan, bisa menjadi kasus gitu kan. Apalagi kami komika-komika kampung yang kadang nggak ngerti batasan yang boleh dilanggar sampai mana gitu. Kan kucing aja pernah dipermasalahkan ya. Nah itu, jadi itu tuh yang bikin kayak komika-komika yang baru mau muncul, yang lagi belajar takut gitu. Takut ya. Iya. Oke, Irma, ini terakhir ini harapan Irma kepada masyarakat, kepada tetangga mungkin yang menganggap seorang pelawak perempuan ini kontra, bermasalah. Apa sih harapan Irma? Bisa nggak Irma menjelaskannya? Gini, kalau untuk komika perempuan kontra mungkin ya bagi masyarakat, karena image-nya ya perempuan ngumpul di kafe, duduk-duduk sama anak bujang padahal udah punya anak kerjanya. Ya maksudnya gini, kami di komunitas ini komunitas sehat sebenarnya. Saya berani bilang sehat karena emang nggak ada yang melenceng dari kami, dan murni untuk seni. Mungkin orang-orang seni paham gitu ya, yang perempuan laki-laki kalau udah di seni itu emang mereka tahu batas attitude, anak-anak seni tahu attitude gitu kan, dan emang nggak ada yang hal negatif kok, insya Allah nggak ada hal negatif gitu. Lagian masyarakat kita juga berharap masyarakat juga ikut mengawal dalam kategori seandainya ada yang melenceng ya dikasih nasihat gitu. Maksudnya ini kalau ada yang melenceng ini dikasih nasihat, diajari, jangan langsung main-main boykot, main-main serang, apalagi ormas masyarakat gitu ya. Bimbing kami gitu, karena kami juga masih belajar. Kalau salah ya namanya orang. Ya kalau mau dibimbing nanti jangan dipancing-pancing lagi ya. Ya kan kami belajar tuh kalau dibimbing, belajar gitu. Ya jangan takut ngeri ya kan, tiba-tiba datang ormas, aduh materinya begini gitu. Bang, cukup down mental bikin. Oke, makasih Irma sudah hadir di Otaki Terkini Podcast and Review. Nah, ini terakhir lagi ya. Harapan Irma atau kesan Irma untuk program saya Otaki ini apa sih? Ini Otaki programnya keren banget ya Allah. Hostnya keren banget ya. Ini harus berlanjut ini. Kalau
yang bikin istimewa dari Otaki ini bintang tamunya di segala kalangan gitu, nggak cuma pejabat, nggak cuma pembisnis gitu, komunitas-komunitas juga. Ini termasuk acara Denai yang ngedukung kayak UMKM, ngedukung kayak komunitas anak muda. Emang kayaknya perlu dipertahankan, apalagi hostnya ya Allah perlu dipertahankan. Ya. Iya, emang Irma, mantap ya. Denai TV. Oke, keren sekali. Makasih Irma. Memang untuk bintang tamu di Otaki ini kita nggak sembarangan orang. Jadi kita pilih-pilih. Ya. Apa yang pilihan pertama? Bermanfaat nggak beliau ini untuk masyarakat? Ada nggak pengaruhnya untuk masyarakat? Boleh aja sih pejabat kaya, tapi nggak ada pengaruhnya untuk masyarakat, nggak ada manfaatnya untuk masyarakat. Maaf, di sini nggak ada politik praktis. Oke, kita undang dari DPRD, kita undang dari partai, tapi di sini nggak akan kita bolehkan bahas partainya. Kita bahas profesinya yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, stand up ini bermanfaat kan, bisa menghibur orang, dan mereka juga sering menggalang dana untuk kemanusiaan. Nah, itu sebenarnya yang kita cari. Orang-orang yang punya jiwa korsa, jiwa kemanusiaan atau jiwa sesama peduli kepada masyarakat. Itu yang kita undang bintang tamu di sini. Itu Irma. Kemarin aja Presiden Timor Leste, Perdana Menteri Myanmar mau datang ke sini, tapi ya kontroversi ya. Tunggu ini lagi ini lagi asik ini. Oke, cukup sekian Otaki kali ini. Dari bincang-bincang kita ada 2241 kesimpulan yang saya dapat. Cuman hanya satu yang ingin saya ungkapkan, yaitu dari Irma sendiri, bahwa mereka berseni ada batasnya. Benar Irma ya. Kalau ingin melihat mereka secara utuh, secara isi dalamnya, kawal mereka ini berseni dan belajar itu panjang prosesnya. Benar Irma ya. Salah mereka maafkan, terus dibimbing. Ya. Oke ya. Cukup sekian Otaki kali ini. Karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, jaga hubungan baik dengan siapapun agar Anda mudah mendapatkan bantuan langsung tunai. Jangan sombong-sombong ikut gotong royong, datang kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.